dengan gua Dava Raya. Jadi kita bakal bahas tentang pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas? Karena pergaulan bebas kan selalu marak terjadi ya di tongkrongan manapun, itu udah pasti. Jadi gue di sini nggak bahas sendirian, gue udah temanin sama temen gue 2 orang, ada Irfan Jaki dan ada Fangio. Bismillah. Nah, ini gue sekarang udah kedatangan 2 tamu. Kenapa pergaulan bebas? Mereka berdua ini pergaulannya udah cukup tinggi. Kenapa? Ya lihat aja mukanya, ya kan? Ya kelihatan bader, udah pasti. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas, gue mau tanya dulu. Irfan Jaki, kira-kira kesibukannya apa nih sekarang? Oh, untuk kesibukan sekarang sih nggak ada ya. Kebetulan gue juga nganggur. Nganggur. Oke. Kalau Fadil? Gue juga sama sih, gue nganggur juga. Nganggur aja. Iya. Emang kalau misalkan orang pergaulan bebas sudah tinggi, udah kayak gitu. Cuma ini bukannya gimana ya. Tipis-tipis saja. Nah, oke, kita lanjut. Pergaulan bebas. Menurut lo berdua, pergaulan bebas itu apa sih? Kita mulai dari Fabio dulu. Menurut gua pergaulan bebas itu kayak apa ya, anak-anak yang di umur remaja, anak-anak di umur remaja itu yang melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Contohnya kayak misalkan merokok. Merokok itu kan harusnya umur di atas 18 ya. Ya, itu pasti. 18 gitu kan ya. Tapi mereka merokok bahkan sebelum umurnya gitu. Itu menurut gua salah satu contoh pergaulan bebas ya. Ya itu salah satu hal aja ya. Iya. Nah, kalau dari Irfan Jaki nih, apa? Kalau dari gue nih, kalau dari gue sih ya kalau pergaulan bebas ya pasti dia apa namanya nggak sesuai norma gitu loh, nggak sesuai nilai-nilai yang seharusnya dia ini loh dia tuju. Nah kayak misalkan kayak dia mabok itu di bawah umur itu kan bisa tergolong pergaulan bebas. Betul. Kayak mau pergaulan bebas itu kan kalau misalkan kita yang ngelewatin dari orang-orang yang di umur di under 17. Jadi kenapa begitu? Karena kalau misalkan pergaulan bebas itu jadi bikin kita ke batas-batas yang bikin kriminalitas. Emang chance-nya kecil, cuma ya kalau misalkan kita bahas pergaulan bebas itu udah pasti. Nah jadi kalau misalkan gue mau tahu pergaulan bebas apa nih di antara lu berdua yang pernah lu lakuin? Dari Pandio. Kalau dari gue sendiri ya gue ngerokok dari SMP ngerokok, cabut sekolah, terus Main badan ya? ya lumayan lah ya. Ya udah sih paling itu dong sih, ngerokok, cabut sekolah, udah sih itu dong palingan kalau gue ya. Kalau lu? Ya. Kalau Irfan Jaki apa nih? Kalau dari gue nih ya, kalau dari gue sih kayak misalkan gue juga bolos sih bener sih. Ya. Nah yang kedua tuh gue sering pulang malam di atas 12. Nah yang ketiga mungkin dari ini ya, gue tuh bater itu dan mungkin gue anak motor gitu ya kan. Jadi gue pakai knalpot brong segala macem. Dan itu melanggar norma kan. Kayak Dilan. Jadi lah, bukan. Nah menurut lu kalau misalkan lu udah di tahap yang pergaulan bebas itu kan orang-orang menganggapnya negatif ya? Iya, Betul ya? Pasti. Nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri juga orang-orang kalau misalkan lihat kita yang melakukan pergaulan bebas itu pasti negatif. Tapi ada nggak sih kalau misalkan hal yang kita lakuin yang mengarah ke pergaulan bebas itu ada hal-hal yang positif? Kira-kira ada nggak sih? Hal yang positif pasti ada ya, cuman itu tergantung menurut gua tergantung dari tergantung dari pribadinya masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan ada nih misalkan bocah cabut sekolah ya, ini anak bolos sekolah tapi untuk bekerja gitu. Oh iya. Jadi ada ruginya ada untungnya. Iya, jadi kan bolos sekolah ini termasuk salah satu perilaku pergaulan bebas juga kan, kategorinya itu. Nah, tapi di satu sisi dia bolos ada kepentingan. Karena dia ada kepentingan buat bekerja, mungkin bantu orang tuanya atau mencari ilmu jajan sendiri. Menurut gua, nah itu salah satu jadi hal yang positif juga sih. Jadi Kalau dari gua bisa kita masih pelajar, misalkan kita pulang malam nih lebih dari jam 12
itu kan biasanya kan anak-anak kan biasa kayak habis kerja kelompok segala macam. Jadi menurut gue sih kayak apa namanya, pergaulan bebas tidak selalu negatif, ada sisi positifnya. Tapi kalau misalkan itu udah pasti ada sisi positifnya ya dari lo berdua. Kalau misalkan pergaulan bebas itu pasti ada hal yang bermasalah nggak sih buat lo? Kira-kira kayak lu terlalu di over banget nih sama keluarga nih. Contohnya lu pulang harus jam 9 malam, lu pulang harus jam 10 malam, itu udah harus tuh, udah tank itu kan ya, namanya juga era ya kan? Era orang tua sama era anak itu kan beda, itu udah pasti itu beda, jadi beda didikan lah. Kalau misalkan menurut gue nih, nah gue nggak tahu nih lu setuju apa enggak, anak kalau misalkan di over kayak gitu pasti kalau misalkan nanti someday mereka pasti bakal berontak sih. Menurut gue sih pasti bakal berontak. Jadi kayak kalau misalkan sebenarnya gini, kalau misalkan bahas pergaulan bebas itu juga ini sangkut pautnya juga dengan didikan orang tua. Jadi gini, misalkan kalau orang tua tuh terlalu mengekang, orang tua tidak memberikan kebebasan sama anaknya, ya kan? Anak itu kan punya hak, ya kan? Nah, mereka ini punya hak untuk mereka mau merasakan sesuatu apa segala macam. Karena orang tua zaman sekarang itu cuma bilang nggak boleh, tapi nggak ngasih tahu apa dampaknya. Misalkan gini, contoh, misalkan merokok, gitu. Mereka cuma bilang apa sih rasanya rokok? Si anak ini nanya, tapi orang tua bilang nggak, pokoknya kamu nggak boleh merokok gitu. Kenapa? Reasonnya nggak dikasih tahu, alasannya nggak dikasih tahu. Akhirnya mereka mencoba sendiri, gitu. Jadi nggak ada nggak ada batasan mereka dalam melakukan hal-hal yang. Sorry ya, tadi ada kesalahan teknis. Ya tau lah, namanya juga kamera, pasti ada kesalahan teknis loh. Apalagi kita di video ini. Nah, kita lanjut lagi dibahas. Soalnya udah seru nih. Tadi kan kita bahas orang tua ya, yang tadi ya. Orang tua kenapa terlalu over sama anaknya, yang bikin anaknya jadi berontak, ya kan? Ya sesimpel pulang malam nggak boleh, ya kan? Kayak ngerokok masih larang-larang. Cuma kan emang yang kita tahu ngerokok itu kan emang bolehnya di umur 17 atau 18, ya kan? Kayak biasanya nyari sendiri tuh pasti udah boleh bisa ngerokok lah. Nah, menurut lu berdua, lingkungan tuh ngaruh nggak ke hal-hal ke pergaulan bebas? Menurut gua, kalau dari gua Lingkungan ya. menurut gua lingkungan tuh ya lumayan ngaruh lah. Karena kalau misalkan lu ada di lingkungan itu yang isinya tuh orang-orang yang katakanlah dalam tanda kutip tuh chaos lah, Judi, rebel, mabuk, ya lah, pokoknya orang-orang yang kayak gitu. Ya otomatis si anak-anak ini pasti akan ngikut gitu. Kayak gue punya pengalaman gini, gue ke satu daerah gitu ya, waktu gue berkunjung ke rumah nenek gue. Nah itu ada warlock yang dia punya anak, tapi anak kan nakal banget anjir, nakal banget. Terus anak ini diomelin ngadu. Terus dia bilang, kenapa lu? Gue juara sini. Kayak menurut gue kayak anjing, gue nggak peduli lu mau juara sini, tapi anak lu salah bangsa. Paham. Berarti lingkungan ngaruh ya. Kalau menurut gue sih ya sangat ngaruh sih. Jadi kan kalau misalkan lingkungan kita isinya pemabuk atau segala macam, misal penjudi kan, otomatis tuh kan anak-anak tuh kan ya anak-anak lah ya kan. Kayak apalagi umur-umur kayak 17 gitu kan, masih penasaran nih, masih pengen coba-coba. Jadi kan menurut gue sih berpengaruh. Nah, apalagi gue pribadi itu grow up di lingkungan yang kalau misalkan katakanlah bocah-bocah yang ada di komplek gue ini tawuran, ya kan? Nah, kita sendiri nggak mau ikut nih. Nah, udah pasti tuh nggak bakal ditemenin tuh. Pasti banyak yang kayak gitu, pasti nggak mungkin. Karena kalau misalkan kalau misalkan emang lu mau ada temen, ya harus ikutin lah apa yang ada di lingkungan lo. Itu udah pasti. Nah, cara nanggulanginnya tuh gue pribadi sih masih bingung ya. Dan mungkin di antara lo berdua ada kali jawaban untuk gimana sih caranya kita menanggulangi untuk kita nggak ke hal-hal yang merujuk ke sana, ke arah pergaulan bebas.
Kira-kira ada nggak caranya? Kalau dari gue itu menurut gue penanggulangannya itu lu lebih berpendirian aja sih. Jadi kayak kalau lu tahu ini tuh nggak baik, ini tuh buruk, apalagi kayak misalkan lu bilang bahas tadi tawuran, itu kan konsekuensinya itu kan nyawa. Ya kan, konsekuensinya kan nyawa kan. Kalau lu kena bacok atau apa segala macam, konsekuensinya nyawa. Nah itu kalau misalkan lu anggaplah lu bilang kayak kalau lu nggak mau ikut tawuran gue nggak akan nemenin lu nih gitu itu kan Pasti itu kan disebut sanksi sosial ya kan, karena lu jadinya nggak punya teman karena lu nggak kagak ikut sama mayoritas karena lu minoritas kan gitu. Nah menurut gua kalau kayak gitu mana ya susah juga, soalnya kalau misalkan lu emang lu di situ rasa lu nggak nyaman ya lu bisa pindah rumah, salah satu opsinya itu lu bisa pindah rumah ya, atau lu nyari teman ya teman-teman di luar, lu jadi di lingkungan lu jadi anak rumahan tapi ya lu gaul di luar sama orang-orang yang lebih benar menurut gua. lebih mikirin masa depan. Ya Kalau cara yakin nanggulangi, soalnya kan kalian berdua kan pegawai biasa kan udah parah nih. Nah, cara nanggulanginnya gimana? Karena kalau misalkan emang udah ada di tahap itu, pasti tau lah. Karena udah berpengalaman kan, pasti kan. Nah, pasti tau lah cara menanggulanginya. Tapi dari dia udah cukup lah. Kalau menurut gue sih ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Jadi tergantung diri kita masing-masing aja. Ya kita dapat dua pilihan nih. Kita mau ikut konsekuensinya nyawa, kita nggak ikut konsekuensinya dicengin gitu. Teman ya. Teman. Ya kalau dari saran gua sih, mending kita temenan biasa-biasa aja. Teman kita nggak kayak ini loh, nggak ikut kayak negatifnya kayak misal tawuran atau segala macam ya. Kita cuma kenal say hello aja gitu loh. Nah ya udah berarti kita cari teman aja di luar gitu. Kita bergaul yang secara positif lah, secara kayak gitu. Kayak ngomongin kripto. Oke, ini sebelum gua tutup ya karena udah waktu juga. Ada nggak pesan-pesan buat anak muda sekarang? Kasih dong pesan-pesan satu aja. muda sekarang gue juga belum terlalu tua sih Gam. Iya sih. Gue juga belum terlalu tua. Gue bingung kalau disuruh ngasih pesan. Berarti gini. Berarti kasih pesan untuk orang yang belum sampai ke tahap pergaulan bebas, tapi lagi menuju. Nah, kira-kira cara ngeberin itu gimana? Ya kan, masih ada lah. Kalau buat bocah-bocah yang menuju pergaulan bebas yang rasa penasaran tinggi lah gitu ya, rasa penasaran tinggi gitu, menurut gua ya coba deh lu pikirin baik-baik gitu ya, lu coba pikirin baik-baik ini bener apa enggak, karena pada dasarnya anak sekarang tuh bisa lebih diajak mikir kok ketimbang kayak zaman gua gitu ya, kayak yang apa-apa tuh cuma dilarang sama orang tuanya tanpa alasan. Nah sekarang kan zaman juga lebih canggih, kalau misalkan lu mau nyari alasan kenapa orang tua lu melarang ini itu ya lu cari aja gitu kan, lu manfaatin teknologi yang ada menurut gua gitu. Lalu kalau menurut gue sih ya udah patuhin aja kata orang tua udah. Bener kan, kayak udahlah kalau dari omongan orang tua lu misalkan itu nggak benar ya mending nggak usah diikutin gitu loh. Karena emang kalau misalkan kita ikutin lingkungan, kalau misalkan kita nggak ikutin kata orang tua, pasti emang penyesalan di akhir. Itu Ya, betul. Karena ngapain sih gue ikut kayak ginian, ngapain sih gue ikut kayak ginian. Cuma kan emang yang tadi dia bilang, rasa penasaran itu kan pasti tinggi. Gue mau ngerasain nih gimana caranya gue jadi jagoan, misalkan, ya kan? Gimana sih rasanya minum minuman yang dilarang. Sebenarnya gini sih Dek, karena ya anak-anak sekolah gitu SMP, SMA, mereka itu kan dalam proses mencari jati diri kan. Proses mencari jati diri ini mereka di sini tuh untuk mengembangkan nama mereka, tapi mungkin kalau lu mau mengembangkan nama lu gitu ya, lu bisa misalkan lu ikut hal yang positif kayak lu jago main bola atau lu jago olahraga lah gitu. Jangan tiba-tiba lu dikenal kayak dia
apa namanya pentolan sini gitu. Kayak oh dia kalau misalkan minum sampai 10 botol sendiri. Jamu itu. tapi benar karena di zaman sekarang ya yang namanya nyari nama itu tapi yang dia bilang kayak jagoan itu tuh sebenarnya udah gak penting. Yang lebih penting tuh sekarang tuh ya udah lu nyari duit sebanyak banyaknya karena kalau misalkan lu punya duit itu udah pasti jagoan yang tadi dia bilang bisa lu bayar patuh sama lu udah aja lu udah jadi bosnya. Iya, Untuk begitu dia puasa. Lu puasa. Oke, ya udah. Tadi kita bahas pergaulan bebas cukup seru. Nah, ini sih kita sih, gua nggak tahu ya ini arahnya ke pergaulan bebas atau enggak. Menurut lu berdua, slot itu bahaya nggak? Aduh itu bahaya banget. Nih ya buat lu ya yang nonton, buat lu yang nonton lu jangan main slot dah, asli jangan. Canduan. Sumpah kecanduan. Jangan deh. Lu sekali misalkan nih lu ada kalau orang bilang nih lu baru player pertama nih, baru terjun ke situ, lu dikasih untung nih di awal, dikasih untung, cuman ntar di saat lu untung, nah ujungnya lu buntung pasti, lu pasti bakalan dirugiin terus menerus gitu. Karena menurut gua kalau misalkan slot lu kayak di kasino itu fair menurut gua ya. Kalau lu misalkan mau main judi, lu ke kasino, jangan main slot di website. Karena itu tuh ada hope di situ tuh, ada harapan gitu. Misalkan contoh main apa buah-buahan atau Zeus gitu ya. Petir-petir. Ya, petir-petir gitu. Kan kalau misalkan lu apa namanya sekali rolling itu kalau misalkan pecah simbolnya itu kan dapat ada harganya ya kan, ada harga sesuai bettingan yang lu kasih. Nanti nggak ada air, sorry ya. Nah habis itu karena di situ tuh ada hope, di situ ada harapan yang dimana bikin lu tuh kecanduan kayak anjir keluar kali 100 kali 2,5 kali 500 gitu. Nah itu mending jangan dah gitu karena tuh bakal ngerugiin lu banget. Karena ya balik lagi, slow itu kan emang sistem. Iya. Itu kan bergerak di ada algoritmanya lah sebenarnya. Iya. Ya kan? Setting. Dan setting sama ya kita bilangnya bandar ya kan. Setting sama mereka. Cuma kalau misalkan emang kalian yang belum pernah terus mau masuk ke ranah yang seperti itu, kalau menurut gua ya jangan. Karena penyesalan yang tadi, contoh kayak pergaulan bebas saja, ya kan? Itu pasti penyesalan bakalan di akhir. Karena emang kalau misalkan tadi kita bilang slot itu kecanduan, itu sama halnya kayak kita lagi pakai hal-hal zat-zat kimia. Ya. Kan contoh kalau misalkan narkoba, ya kita lihat aja di berita-berita, ya kan? Mereka kecanduan, akhirnya ya chaos lah, sakau segala macem. Ya itu tuh kecanduannya pasti kayak gitu. Nah kalau dari Jaki, slot itu banyak. Pasti ya bahaya banget. Jadi ya ini sama kayak narkoba aja, kayak kecanduan. Kayak misalkan lu dikasih ini nih, dikasih jackpot misal 2 juta gitu kan. Jadi kan lu tuh kayak wah ini gue dapet duit nih dari sini. Gue itu kan pasti kayak apa ya, nyiptain efek domino nih. Gue tuh harus main lagi nih biar dapat duit. Nah jadi itu bisa nimbulin kecanduan tuh yang ya tahu kan yang kayak di berita-berita tuh. Jadi bisa menjual motor, menjual sertifikat rumah, kalau segala macam. Gadain HP. Ya iya itu cuy. Nah ya udah. Jadi itu efek kecanduan ya menurut gua itu sangat buruk sih. Ya berarti janganlah ya, jangan sampai ke tahap-tahap yang sampai slot gitu lah. Jangan main-main mahjong lu. Mahjong segala macem, ya cukup di kantor DPR aja yang main buah-buahan. Waduh. Jadi kita jangan. Oke, thank you banget buat Jaki sama Pandio udah datang nemenin gua di sini ngomongin pergaulan bebas ya kan. Sorry banget gua nggak ngasih air karena emang galonnya habis. Oke, ya udah terima kasih banyak. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Thank you. Bye. Oke.